Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di channel Kanita Orchid. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Bahagia, ceria, sukses selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Video kali ini kita coba menjawab sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang teman yang mengatakan bahwasannya untuk pemupukan, sebelum melakukan pemupukan, beliau selalu melakukan penyiraman agar terjadi pembukaan stomata atau pintu atau jendela tanaman, baru dilakukan pemupukan agar terjadi optimalisasi pemupukan diserap oleh tanaman. Baik, kita coba bahas dulu masalah stomata. Apa itu stomata? Stomata itu adalah jendela ataupun pintu daripada tanaman. Pintu jendela tanaman itu terdiri dari dua jenis, satu akar, satu lagi stomata. Di mana stomata itu berada di bawah, kebanyakan di bawah ketiak daun ataupun di bawah daun seperti ini ya. Baik, fungsi daripada stomata itu adalah untuk menjaga kelembapan di dalam sel. Artinya apa? Stomata akan terbuka bila sel banyak mengandung cairan. Dengan adanya keterbukaan sel, keterbukaan stomata, maka untuk mengeluarkan cairan dalam sel dengan cara penguapan. Dan stomata akan tertutup apabila terjadi sel sudah belen ataupun kekurangan daripada cairan. Nah, hubungannya dengan sinar matahari ya. Bila sinar matahari tertutup, artinya di sore hari, di pagi hari ataupun hujan ya, maka stomata akan terbuka. Gunanya untuk mengeluarkan uap air di dalam sel agar sel tidak terjadi kerusakan ya, seperti itu. Dan bila sinar matahari bersinar ya, seperti saat ini ya, ini ada sinar, maka stomata akan tertutup pelan-pelan dan perlahan-lahan. Stomata akan tertutup ya kan. Gunanya untuk menghindari terjadi penguapan yang berlebihan sehingga bisa terjadi dehidrasi ya pada tanaman atau kekurangan cairan pada tanaman. Pintu stomata terbuka dan tertutup itu secara otomatis. Bila terjadi mendung yang berlebihan ataupun hujan terus menerus, pintu stomata akan terbuka. Atau malam hari sinar matahari tidak ada, pintu stomata akan terbuka. Dan pintu stomata tertutup kembali bila terjadi sinar matahari atau terjadi pengurangan cairan di dalam sel ya. Jadi itulah kerja dari stomata. Nah, apa hubungannya atau korelasi dengan pemupukan? Ya, maka pemupukan harus kita lakukan di posisi di pagi hari. Ya, di pagi hari kita melakukan pemupukan sehingga kita bisa memanfaatkan secara langsung stomata yang ada di bawah ketiak daun. Ya, jadi untuk itu
pemupukan ya sebaiknya dilakukan kebanyakan itu di bawah daun seperti ini ya. Nah, kadang-kadang teman-teman hanya di atas daun aja seperti ini. Jadi ya alangkah baiknya dari yang baik itu di bawah daun ya di pagi hari ya. Nah, kemudian ya setelah lakukan pemupukan, jadi hindari dihindari kalau bisa itu pemupukan itu di posisi di jam 8 ke bawah. Biasanya jam 8 ke bawah itu stomata akan tertutup bila terjadi bila terjadi sinar matahari yang berlebihan, maka stomata tertutup. Atau sebenarnya tidak ada masalah bila pun siang hari ataupun jam 8 ke bawah, kita mengharapkan dari akar ya. Jadi stomata dibuka. Jadi pemupukan itu memang saya katakan sebaiknya itu di posisi subuh ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa, sebenarnya tidak masalah karena masih ada akar untuk menyerapnya seperti itu. Jadi bagi teman-teman ya, jadi yang di siang hari silakan aja, tapi itulah kekurangannya. Nah, jadi apa hubungannya stomata dengan penyiraman? Ini dia. Jadi biasanya penyiraman bila terjadi ataupun dilakukan di malam hari ya, di mana stomata akan terbuka, maka air akan diserap oleh stomata ya dan diserap oleh akar, maka tidak ada terjadi penguapan karena sinar matahari tidak ada. Kalaupun ada kecil ya. Jadi untuk itu maka bisa terjadi kebanyakan air. Kebanyakan air ini bisa menyebabkan terkontaminasinya tanaman dengan penyakit lainnya seperti penyakit jamur, bakteri dan lain-lainnya ya, seperti itu. Nah, stomata ini ada berhubungan dengan insektisida, insek, fungi maupun bakteri. Karena memang ya, makanya banyak kayak tungau itu banyak di bawah ketiak. Kemudian semut ya biasanya suka melukai di bawah ketiak. Karena di bawah ini banyak daripada cendela-cendela. Jadi artinya cendela itu gampang dibongkar. Jadi biasanya kalau maling itu membongkarnya nggak pernah membongkar bodi rumah, biasanya membongkar kalau nggak cendela ya pintu ya kan. Jadi kalau dinding nggak pernah dibobok, dinding nggak pernah. Jadi itulah sama aja dengan tungau, bakteri, semut ya, fungi ya sering di bawah sini nih. Ya itu dia. Makanya karena ada daripada daripada pintu itu. Makanya kalau untuk pemupukan, pemberian insektisida, fungisida sebaiknya di bawah ini lebih dominan penyemprotannya daripada di atas. Karena di bawah ini banyak banyak pintu ya yang terbuka yang bisa didobrak. Itulah stomata ya. Baik ya. Jadi yang dinyatakan dengan teman tadi, apakah pupuk puisi diberikan penyiraman terlebih dahulu baru diaplikasikan? Saya bilang tidak demikian ya. Pupuk puisi tidak demikian. Jadi mohon Jadi pupuk puisi itu bisa langsung diberikan ke tanaman. Ya, tidak perlu lagi penyiraman. Penyiraman itu membuang-buang energi saja karena tidak bisa penyiraman itu. Ada anjing itu, usir tuh. Ada anjing.
Jadi penyiraman itu tidak akan pernah bisa membuka stomata, ya. Penyiraman itu tidak bisa membuka pintu jendela stomata. Yang bisa membuka pintu jendela stomata adalah sinar matahari. Bila sinar matahari tidak ada, maka stomata akan terbuka. Bila bila sinar matahari keluar menyinari tanaman, maka stomata ditutup. Jadi tidak ada hubungannya dengan penyiraman kecuali hujan, ya. Hujan artinya memang terjadi mendung. Nah, itulah dia. Jadi untuk itu pemberian pupuk kuisi tidak perlu lagi penyiraman. Artinya apa? Kadangkala mungkin teman-teman mengatakan pemberian pupuk, ya, takut, ya, kalau tidak disiram takut gosong, ya, atau takut terbakar, seperti terbakar, atau takut over, ya, overdosis, ya. Nah, untuk itu pemberian pupuk kuisi tidak akan pernah menjadi overdosis, ya, atau bisa overdosis apabila pemberian fungisida percampuran dengan kuisi, fungisida dicampur kuisi, insektisida dicampur kuisi, atau bakterisida dicampur kuisi, itu tidak benar-benar dosisnya dijaga sesuai dengan sesuai dengan dosis yang sudah ditetapkan. Nah, untuk itu bagi teman-teman, ya, silakan diukur betul-betul dosis itu, jangan dikira-kira, ya. Takutnya nanti overdosis terjadi keterbakaran tanaman daunnya, ya. Jadi saya pikir itu saja penjelasan saya hubungan stomata dengan pemupukan atau pemberian insektisida, fungisida, ya, seperti itu, ya. Saya pikir penjelasan ini sudah bisa membuat teman-teman sedikit pemahaman apa itu stomata, fungsinya, dan kekurangan-kekurangan daripada stomata, dalam arti kata kelemahan daripada stomata. Baik, semoga video ini dapat menambah pengetahuan, dapat menghibur teman-teman, ya. Mohon teman-teman yang baru bergabung subscribe-nya, ya. Bagi teman-teman yang sudah lama, silakan share and komen-nya dan beritahu kepada teman-teman yang lain agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya, dan video-video ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang belum tahu dengan bagaimana memelihara anggrek pulsan purrain. Selamat ketemu lagi, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf lahir batin bila ada kata-kata yang salah atau perilaku yang tidak berkenan bagi teman-teman sekalian. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.